kalimat terkenal dari Demokritos, ethos anthropoi daimon. Artinya apa? Karakter seseorang adalah takdirnya. Maksudnya bukan kok karaktermu itu takdir, tapi seperti apa karaktermu, takdir hidupmu akan mengikuti. Heraklitus, seorang filsuf Yunani kuno, dan Lao Tzu, seorang filsuf Tiongkok kuno, memiliki pandangan yang sama tentang konsep nasib atau takdir hidup seseorang. Kedua filsuf ini berpendapat bahwa sifat atau karakter seseorang akan mempengaruhi dan menentukan nasib atau garis hidupnya. Dengan kata lain, cara seseorang berpikir, bertindak, dan merespon situasi tertentu terhadap kehidupan akan membentuk takdirnya. Menurut Lao Tzu, perhatikan pikiranmu karena akan menjadi kata-kata. Perhatikan kata-katamu karena akan menjadi tindakan. Perhatikan tindakanmu karena akan menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaanmu karena akan menjadi karakter. Dan yang terakhir, perhatikan karaktermu karena akan menjadi takdirmu. Apa sih gunanya berpikir benar itu? Berpikir benar itu sumbernya kualitas hidup. Sumbernya segala situasi yang kita hadapi dalam hidup. Kalau menurut Lao Tzu, perhatikan pikiranmu. Awalnya kan berarti pikiran. Kenapa? Karena pikiran akan menjadi kata-kata. Kalau pikirannya sudah rusak, pikirannya tidak jernih, pikirannya tendensius, tidak objektif, ya nanti akan menjelma jadi kata-kata yang mengarahkan pada ketidakjernihan, mengarahkan kepada kekacauan, mengarahkan kepada kerumitan, kesulitan hidup. Jadi jernihkan pikiranmu, perhatikan pikiranmu, karena dari situ nanti akan muncul kata-kata. Kalau pikiran kita isinya jorok-jorok, ya ngomongnya tidak jauh-jauh dari itu. Kalau pikiran kita isinya jernih-jernih, ya ngomongnya juga akan jernih-jernih. Perhatikan pikiran. Makanya saya sering pesan teman-teman, ayo input pikiran kita diperbaiki. Hati-hati dengan yang kita masukkan ke kepala. Karena dari situ menjelma kata-kata. Kenapa sih Pak? Kok harus kita memperhatikan pikiran yang menjelma jadi kata-kata? Karena dari kata-kata itulah akan lahir tindakan. Maka perhatikan pikiranmu, karena pikiran akan melahirkan kata-kata, dan dari kata-kata jadi tindakan. Terus kenapa kalau dia sudah jadi tindakan? Tindakan akan jadi kebiasaan, dia jadi norma. Dari pikiran yang jelek lahir kata-kata yang jelek, menjelma jadi tindakan yang jelek, dan lama-lama jadi kebiasaan yang jelek. Terus kenapa kalau dia jadi kebiasaan yang jelek? Loh, kebiasaan yang jelek akan melahirkan karakter yang jelek. Anak-anak kita itu kalau dibiasakan yang jelek-jelek, ya kejelekan akan jadi karakternya. Misalnya dibiasakan, sudahlah sehari tidak usah mandi, itu kan kebiasaan jelek. Makan tidak usah cuci tangan, kemana-mana misalnya sesuka-suka hatimu saja, tidak usah mikir. Loh, kalau dibiasakan kayak gini kan nanti karakternya juga tumbuh seperti itu. Dia akan jadi karakter, kalau bahasa agama akhlaknya akan terbentuk begitu. Kalau tidak kita disiplinkan dengan perbuatan-perbuatan cinta kebersihan misalnya, akan tumbuh watak yang anti kebersihan. Kalau tidak kita biasakan dengan hidupnya yang tertib, rapi, ya dia akan lahir karakter yang tidak tertib, tidak rapi. Jadi dari tindakan muncul kebiasaan, dari kebiasaan muncul karakter. Jadi manusia itu dia terbentuk oleh kebiasaan hidupnya.
Sering saya ilustrasikan kan, kalau orang itu terbiasa bohong, ya bohong itu akan jadi karakternya. Orang yang terbiasa jujur, jujur akan jadi karakternya. Kalau bahasanya hadis kan, barang siapa yang jujur kemudian membiasakan jujur, ya dia nanti akan jadi orang yang berkarakter jujur atau siddiq. Barang siapa yang bohong dan membiasakan bohong akan lahir karakter pembohong atau kadzab. Jadi dari pikiran lahir kata-kata, dari kata-kata lahir tindakan, dari tindakan lahir kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, dia akan jadi karakter. Dan jangan lupa puncaknya, perhatikan karaktermu, karena karakter akan menjadi takdirmu. Kalau sudah jadi karakter, ya sudah, itulah garis hidupmu, karakter. Kalau engkau seorang pembohong, maka takdirmu adalah takdir seorang pembohong. Mungkin engkau tidak akan dipercaya oleh masyarakatmu, mungkin hidupmu akan kesulitan A, kesulitan B, kesulitan C, karena karakter pembohongmu tadi. Itu karakter. Kalau engkau orang jujur, mungkin engkau menemukan takdir dipercaya orang, disukai orang, dicintai orang, sehingga engkau diangkat jadi pemimpin, sehingga orang minta petunjuk padamu. Itu takdirmu. Dari mana takdir ini kamu dapat? Dari karaktermu sebagai seorang yang jujur. Kalau engkau orangnya rajin, siap-siap menerima takdirmu. Mungkin kamu jadi orang sukses, mungkin kamu jadi orang tertib, mungkin kamu jadi orang yang sehat misalnya. Dari mana itu muncul? Karena karakter kita. Maka hari ini kita mengalami apapun, kok rasanya ndak enak ya hidup kita, kok rasanya serba sulit, kok tambah berat hidup kita bersama ini. Coba kita cek karakter apa yang kita kembangkan. Dari mana karakter itu lahir? Dari tindakan kita yang mana saja. Kemudian, kok bisa saya melakukan tindakan itu? Coba kita cek kata-kata yang mana yang mempengaruhi tindakan. Dari kitab suci kah? Dari pendapatnya tokoh ini, tokoh itu kah? Dari siapa? Dari situ akan kelihatan pikiran apa yang menggerakkan kata-kata itu. Itu kalau kita mau menelusuri sampai akarnya. Yang dalam hal ini, hari ini kita nikmati sebagai nasib kita atau takdir kita. Nah, ini petunjuk dari Lao Tzu. Kalimat terkenal dari Demokritos, ethos anthropoi daimon. Artinya apa? Karakter seseorang adalah takdirnya. Maksudnya bukan kok karaktermu itu takdir, tapi seperti apa karaktermu, takdir hidupmu akan mengikuti. Kalau kamu baik, kalau kamu jahat, kalau kamu jujur, kalau kamu curang, takdirmu akan mengikuti karaktermu itu. Tidak akan jauh-jauh dari sana. Kesenanganmu, kesengsaraanmu tergantung karaktermu. Jadi yang menentukan nasibmu apa? Karaktermu. Makanya karakter seseorang adalah takdirnya. Kalau kamu lihat ada orang jahat, takdirnya Anda akan jauh-jauh dari kejahatannya. Dan kesengsaraan hasil dari kejahatan itu. Kalau ada orang baik, ya takdirnya tidak akan jauh-jauh dari kebaikannya serta segala manfaat dari kebaikan itu. Kalau ada orang tanya, takdir saya kira-kira gimana ya Pak? Lihat karaktermu. Disitulah nanti takdirmu akan mengikuti. Nah, jadi berarti apa? Ya bangunlah karaktermu yang bagus. Gimana caranya? Karakter yang baik tidak terbentuk seminggu atau sebulan, namun tercipta sedikit demi sedikit, hari demi hari. Proses panjang dan kesabaran dibutuhkan untuk membentuk karakter yang baik. Jadi kalau kalian ingin jadi orang baik, jangan nunggu besok. Besok saja lah Pak kalau sudah dapat hidayah.
Kalau kamu sudah tahu yang baik, bentuklah dirimu mulai sekarang. Karena dia tidak bisa instan. Dia harus dibiasakan pelan-pelan. Kalau instan biasanya hangat-hangat ayam, sekarang semangat besok hilang. Kalau lagi semangat, lagi agak tobat-tobat gimana gitu, saya ingin puasa Pak, besok sholat tahajud Pak, poso Dawud Pak, macam-macam. Pas tobat, tapi terus kumat lagi. Kenapa? Ndak jadi karakter. Untuk jadi karakter ditanamkan pelan-pelan, sedikit demi sedikit, nanti melekat. Kalau sudah jadi karakter itu dia keluar dengan sendirinya, ndak harus dipaksa, ndak harus dipatok, ndak harus didorong-dorong, sudah otomatis. Karena kalau sudah jadi karakter itu, kamu ndak begitu, ndak enak. Yang karakternya jujur, bohong ndak enak. Yang karakternya amanah, curang ndak enak. Kebalikannya, yang biasanya bohong kok jujur, orang kaget. Rasanya kok aneh ya? Ada yang aneh nih. Oh, kamu jujur sekarang, kan gitu. Karena biasanya bohong. Itu karakter. Jadi bangunlah pelan-pelan. Tadi kan karakter itu membentuk takdirmu. Kalau ingin takdirmu baik, ya karaktermu harus baik. Tapi dibangun pelan-pelan. Karena harus dibangun pelan-pelan, harus dimulai sekarang. Jangan nunggu besok. Kalau nunggu besok ya nggak jadi-jadi. Apalagi kamu nunggu hidayah. Itu alasanmu saja untuk, padahal kamu males saja. Hidayah itu kan petunjuk. Petunjuk itu biar kamu tahu mana yang benar, mana yang tidak. Lah kamu sudah tahu. Nunggu apa lagi? Kecuali kamu belum tahu, masih bingung gimana. Terus ya Allah, mbok beri saya hidayah, harus milih yang mana, itu baru. Tapi kalau sudah jelas yang baik mana, kan kamu tidak perlu nunggu hidayah. Tinggal kamu biasakan dirimu di situ. Oke, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.